Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa berkumpul kembali di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam acara penyerahan surat rekomendasi yang akan saya serahkan secara langsung dan resmi kepada para kandidat dalam pemilihan kepala daerah tingkat provinsi tahun 2024 ini. Bersama saya ada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Teguh Rifki Harsha, ada Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Bung Andi Malarangeng, ada Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bung Andi Arief, dan Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Bung Herman Hairon. Serta tentunya para kader yang saya banggakan. Juga yang spesial, saat ini saya diapit oleh dua tokoh yang tentu tidak asing lagi bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Anwar Hafid, calon Gubernur Sulawesi Tengah, dan Ibu Reni Arniwati Lamajido sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Pak Anwar Hafid adalah salah satu kader terbaik Partai Demokrat di Sulawesi Tengah. Beliau malang melintang, meniti karir, pernah menjadi Bupati Morowali selama 2 periode, 10 tahun, sukses membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat di sana. Kemudian melanjutkan karir politiknya sebagai anggota DPR RI. Di tingkat nasional, beliau juga telah menghadirkan berbagai pemikiran dan juga terobosan-terobosan di parlemen. Oleh karena itu, ketika ada niat yang baik untuk kembali mengabdi untuk Sulawesi Tengah yang menjadi tanah kelahirannya, maka kami keluarga besar Partai Demokrat memberikan dukungan penuh. Semoga bisa sukses sebagai calon gubernur. Ini juga hadir karena beliau juga sekaligus sebagai Ketua DPD, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Tengah. Oleh karena itu dihadiri juga oleh para Ketua DPC. Mana DPC ini semua hadir ya? Sudah siap ya semuanya ya? Siap menangkan? Siap. Ya, sedangkan tokoh di sebelah kiri saya juga bukan asing lagi karena Ibu Reni ini juga sebagai Wakil Wali Kota Palu dan juga memiliki rekam jejak yang sangat baik, dan mudah-mudahan bisa dengan kompak, dengan solid, berjuang bersama-sama Pak Anwar Hafid untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah dan pada akhirnya bisa memimpin insya Allah dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Saya dengar tagline-nya bagus sekali, berani gitu ya. Berani itu singkatan dari bersama Anwar Hafid dan Reni. Berani memajukan Sulawesi Tengah, berani mensejahterakan rakyat Sulawesi Tengah. Itu saja dari saya, sekali lagi saya mengucapkan selamat, sesaat lagi akan kita serahkan surat rekomendasinya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Ya, silakan maju ke depan, Bang Anwar Hafiz dan Ibu Reni didamping ya, menghadap ke kamera depan, agak rapat, hadap depan. Hadap kanan mungkin, boleh hadap kanan? Hadap kanan gantian. Hadap kanan izin. Pak Ketum, Bang Hanafi, hadap kanan boleh gantian.
Ya, hadap kiri dikit. Ya. Ya, selanjutnya Pak Nur Hafid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Majelis Tinggi, Pak Sekjen, Ketua BPOKK dan Ketua Bapilu serta seluruh teman-teman dari Sulawesi Tengah, ketua-ketua DPC yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman para wartawan yang saya cintai. Pertama tentu saya bersama Ibu Reni menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya kepada Partai Demokrat yang telah memberikan kami amanah untuk ikut berjuang dalam kontestasi pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat diusung bersama dengan Partai Demokrat yang tentu bagi kami ini sebuah harapan besar sekaligus amanah yang dititipkan kepada kami, dan insya Allah kami tidak akan mengecewakan Partai Demokrat dan kami bertekad untuk bisa menang dalam pilkada dan juga tentu bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Hafiz. Selanjutnya foto bersama, silakan ke depan. Ya, izin Ketua Umum didampingin. Ya. Ya, silakan. Oke, tangan. Kami ingin melanjutkan untuk agenda kedua. Malam hari ini juga Partai Demokrat akan menyerahkan surat rekomendasi kepada kandidat yang kami usung dalam pemilihan gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya sudah ada calon gubernur yang akan kami usung. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Zulkifli Mansyah. Dan sebelah kiri saya calon wakil gubernur. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Suhaili Fadil Thohir. Terima kasih juga kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB yang juga sudah bergabung. Pak Zulkifli Mansyah adalah gubernur petahana yang selama 5 tahun terakhir ini telah menghadirkan berbagai kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB. Dengan latar belakang beliau yang lengkap, seorang akademisi yang kemudian menjadi seorang politisi handal yang telah berkarir baik di parlemen, DPR RI, dan menjadi gubernur, rasanya sangat baik jika apa yang sudah dicapai 5 tahun terakhir ini, segala hal yang sudah baik bisa dilanjutkan 5 tahun ke depan. Dan juga terus melakukan terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB. Kemudian Bapak Suhaili juga seorang pemimpin yang telah berkontribusi nyata sebagai seorang bupati 2 periode untuk Kabupaten Lombok Tengah. Beliau juga punya pengalaman sebagai anggota dewan. Dan kombinasi yang baik ini, walaupun beliau berdua pernah saling berkompetisi, tapi inilah indahnya politik dan demokrasi di Indonesia, tidak kemudian membuat beliau berbeda, tetapi justru kini bisa bersatu dan semakin fokus pada tujuan besar bersama. Saya berharap pasangan ini bisa solid, bisa kokoh, bisa sukses memenangkan pemilihan kepala daerah dan insya Allah terpilih kembali Pak Zul sebagai gubernur dan bisa memimpin NTB 5 tahun ke depan dengan semakin baik lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Sesaat lagi saya akan sampaikan surat rekomendasinya. Terima kasih. Ketua Umum.
Selanjutnya silakan ke depan. Bang Jul, izin agak mundur satu langkah ke belakang, hadap kanan boleh? Ya, gantian kanan boleh? Ya, selanjutnya silakan kepada Pak Juki Mansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Umum dan jajaran, juga teman-teman semua, tentu kami mengucapkan banyak terima kasih pada Partai Demokrat yang bukan kali ini saja, tapi kami di periode sebelumnya juga didukung oleh Partai Demokrat, dan alhamdulillah di Pilkada 2024 ini Partai Demokrat kembali bersama kami untuk Pilkada di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih juga pada Pak Ketua Umum khususnya yang sering datang ke tempat kami memberikan inspirasi. Mudah-mudahan terus mampu mendistribusikan harapan pada bukan hanya masyarakat di NTB tapi juga di seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan saya dan Pak Suhaili mampu mengemban amanah ini dengan baik sehingga memenangkan kontestasi Pilgub NTB 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Juki Mansyah. Silakan izin Pak Ketum dan kita foto bersama di depan dulu. Pak Nanang silakan, Pak Nanang di kanan. Ya. Ya, tangannya. Agenda ketiga malam hari ini kami akan menyerahkan surat rekomendasi kepada kandidat yang akan kami usung dalam pemilihan gubernur di Provinsi Riau. Hadir bersama saya, di sebelah kanan saya adalah Bapak Muhammad Nasir, tepuk tangan, sebagai calon gubernur Provinsi Riau, dan juga Bapak Muhammad Wardan sebagai calon wakil gubernur. Hadir pula terima kasih kepada Bung Agung Nugroho sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Teman-teman sekalian, Bung Nasir ini tentu sudah lama bergabung dan berjuang bersama Partai Demokrat, bahkan beliau sudah 3 periode menjadi anggota DPR RI. Dan tentunya kali ini memiliki niat dan semangat untuk mengabdi, berjuang dan berkontribusi secara lebih nyata lagi bagi kemajuan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Oleh karena itu, sebagai salah satu kader utama Partai Demokrat yang tengah berjuang, kami, keluarga besar Partai Demokrat, tentunya ingin memberikan dukungan penuh agar perjuangan Demokrat, perjuangan Pak Nasir di Provinsi Riau sukses dan membawa kemenangan untuk 5 tahun ke depan. Sedangkan Bapak Muhammad Wardan yang kami usung sebagai calon wakil gubernur Provinsi Riau ini juga merupakan tokoh dan politisi serta sebagai Bupati Indragiri Hilir yang sudah memiliki rekam jejak yang sangat baik. Kami yakin pasangan ini bisa saling melengkapi satu sama lain, bisa menjadi kekuatan yang solid, dan mudah-mudahan koalisi pengusung bisa sama-sama bekerja dan berjuang untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses, dan akan saya serahkan rekomendasinya sesaat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua Umum. Silakan Pak Cagup dan Cawagup untuk maju ke depan bersama Pak Ketua Umum. Mohon izin agak mundur sedikit, Pak Nasir. Mohon izin. Ya, biar kelihatan dari kanan. Oh, kanan ya, kanan.
Oke, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muhammad Nasir selaku Cagup untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormatin Ketua Umum Partai Demokrat dan seluruh jajaran DPP. Kami pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan rekomendasi yang diberikan kepada kami, dan kami mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan kami mendapatkan kemenangan besar nanti di Riau, dan kami berharap seluruh partai pendukung kami sama-sama berjuang dan memberikan kemenangan dan menjadikan Riau emas. Emas itu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran buat masyarakat Riau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan saya sudahin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya foto bersama di depan. Silakan. Satu di kanan boleh, satu. Kembali kami melanjutkan agenda malam hari ini, yaitu penyerahan surat rekomendasi kepada kandidat yang akan bertarung di pemilihan gubernur tahun 2024 ini. Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang masih setia bersabar berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Kali ini saya akan memberikan dukungan kepada yang saya banggakan, Bapak Eli Engelbert Lasut, E2L, sebagai calon gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Dan tentunya di sebelah kiri saya juga telah hadir, berikan tepuk tangan sebagai calon wakil gubernur, Ibu Mikaela Elsiana Paruntu. Pak Eli Lasut adalah tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat Sulawesi Utara. Sepak terjangnya, rekam jejaknya, capaian dan kontribusinya untuk memajukan masyarakat di Kabupaten Talaut selama ini sudah terbukti dengan baik. Dan atas harapan dan dukungan banyak masyarakat Sulawesi Utara, tentunya Pak Eli Lasut sebagai salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara. Bagi kami ini adalah sebuah kehormatan untuk mengusung Pak Eli Lasut sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Jalan yang dilalui tidak mudah. Sejak 5 tahun yang lalu sebetulnya punya niat yang baik ini, belum mendapatkan jalan, tapi beliau tabah, sabar, dan terus berikhtiar. Ini terbukti pada saat pemilihan umum 2024 yang baru kita lalui, berhasil meningkatkan suara dan kursi Partai Demokrat secara signifikan. Dan yang tadinya kita tidak punya kursi, alhamdulillah putri beliau yang juga kader utama Partai Demokrat, Saudari Hillary Brigita Lasut, bisa menjadi anggota DPR RI, dan semakin banyak kursi kita di provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan Dr. Mikaela Elsiana Paruntu, jadi dua-duanya dokter ini sebetulnya. Kenapa ya banyak dokter sekarang jadi politisi ya? Tapi karena memang benar sentuhan dokter itu diperlukan. Terutama kemarin di masa pandemi kita tahu sangat dibutuhkan kehadiran para pemimpin, politisi yang juga punya simpati untuk membantu masyarakat kecil. Ibu Mika juga memiliki rekam jejak yang baik sebagai politisi,
termasuk juga sebagai anggota Dewan yang telah meniti karir dengan baik, dan mudah-mudahan pasangan ini bisa saling melengkapi, memperkuat, dan menangkan pasangan Elila Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono bersama seluruh pengurus Partai Demokrat yang hadir, Pak Sekjen, Sekretaris Majelis Tinggi, Pak Andi Malarangeng, Ketua Badan Organisasi dan keanggotaan serta Bapilu di Partai Demokrat. Pada kesempatan ini saya atas nama warga masyarakat Sulawesi Utara mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Umum kita yang selalu menepati janji dengan melihat kondisi dan keinginan masyarakat. Kami tidak hanya berkata asal, tetapi melalui hasil survei yang kurang lebih 5 kali, melihat keinginan masyarakat Sulawesi Utara, dan itu ternyata diketahui oleh Ketua Umum kita. Itulah aspirasi warga masyarakat Sulawesi Utara yang ditangkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat, yang kemudian diperjuangkan sehingga kami saat ini sudah bisa melakukan koalisi bersama, dan kemudian bisa bekerja sama dengan Partai Golkar dan partai lainnya. Semuanya itu adalah karena usaha dan kerja keras perjuangan dari Ketua Umum. Makasih banyak Pak Ketua Umum, semoga Tuhan akan selalu memberkati. Doa kami masyarakat Sulawesi Utara bagi Ketua Umum dan seluruh pengurus, dan semoga di masa-masa yang akan datang, Partai Demokrat akan semakin aspiratif dan melihat betapa masyarakat mengharapkan perubahan dari semua harapan-harapan yang mereka miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kelima malam hari ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat akan menyerahkan dukungan kepada kandidat yang akan kami usung pada pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Bersama saya sudah hadir, berikan tepuk tangan, Bapak Lukman Abu Nawas, calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sebelah kiri saya,
Berikan tepuk tangan kepada Pak Laude Ida, calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Pak Lukman berangkat dari bawah, pernah menjadi sekretaris camat, jadi bupati, jadi sekda provinsi, jadi wakil gubernur. Dan mudah-mudahan kali ini paripurna menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 5 tahun mendatang. 5 tahun terakhir ini beliau juga telah banyak berkontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga jika Bapak terpilih menjadi gubernur bisa meningkatkan segala yang sudah baik dan tentunya membuat terobosan-terobosan bagi kemajuan daerah dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sedangkan Pak Laude Ida ini juga tidak asing bagi kita karena beliau pernah 10 tahun menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kemudian juga pernah menjadi ombudsman dan sebagai salah satu putra daerah, beliau juga ingin berbakti dan mengabdi kembali untuk Sulawesi Tenggara. Dan belum lama ini beliau bergabung menjadi anggota dan keluarga besar Partai Demokrat. Saya yakin dua tokoh politisi senior kita ini dengan rekam jejak birokrasi dan lain-lainnya, dua pasangan ini, Pak Lukman dan Pak Laude Ida, bisa menjadi pasangan yang kokoh, solid, dan bisa memenangkan pilkada dan semoga terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur 5 tahun berikutnya. Terima kasih, akan saya serahkan rekomendasinya. Silakan maju ke depan Pak Lukman dan Pak Laude Ida. Di kiri kanan, silakan. Pak Laude Ida boleh tidak membelakangi kamera? Ya, makasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Lukman untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Umum Partai Demokrat yang sangat kita agungkan oleh kita semua yang tenar dengan nama AHY. Bersama Bapak Sekjen DPP Demokrat yang kami hormati dan kita banggakan, Pak Andi Malarangeng sebagai Sekretaris Majelis Tinggi, kemudian Wakil Ketua Bidang Bapilu, Pak Andi Arif dan jajarannya, dan juga terkhusus Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, dan rekan dan calon Wakil Gubernur kami, adinda saya Dr. Haji Laude Ida, MSOS. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala kenikmatan buat kita semua. Sehingga malam ini satu kesyukuran buat kami berdua dan kehormatan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang telah memberikan amanah tanggung jawab dan kepercayaan kepada kami berdua. Oleh sebab itu, atas nama saya sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara bersama adinda kami Bapak Dr. Haji Laude Ida mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum Partai Demokrat bersama jajarannya yang telah memberikan amanah kepercayaan buat kami, dan insya Allah kami komitmen untuk selalu bersama membesarkan Partai Demokrat. Izin Pak Ketum, Pak Sekjen dan semua jajaran dari DPP,
Tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan, mohon maaf saya sudah terbiasa jadi pelayanan masyarakat dari bawah. Dan ketika kami diserah tugas amanah sebagai Wakil Gubernur, izin Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, kami ada 5 pilar dengan program Sultra yang selama ini belum maksimal kami laksanakan. Dan kalau kami dipercayakan untuk memimpin daerah Sulawesi Tenggara, maka program 5 pilar ini akan kami kedepankan. Apa saja itu? Yang pertama adalah program Sultra Cerdas bidang pendidikan. Kita memberikan bantuan bebas untuk pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena masih banyak di Sulawesi Tenggara. Angka rata-rata pendidikan 45% adalah tingkat SMA. Dan masih banyak dari 17 kabupaten kota, kemudian 291 kecamatan dan 2039 desa kelurahan yang masih banyak pengangguran-pengangguran, tamatan-tamatan SMP maupun SMA-SMK yang tidak mampu lanjut. Nah ini mudah-mudahan yang program kami ini dan akan kami kembangkan melalui wakil kami yang punya pengalaman tingkat nasional, program Sultra Cerdas. Ini wajib buat kita untuk kita meningkatkan dan terusus keluarga besar kader Partai Demokrat tentunya lebih prioritas. Itu kami komit, tapi semuanya menurut tapi insya Allah banyak teman-teman yang kami rasakan masalah-masalah di lapangan. Izin Pak Ketum. Yang kedua, ini caki jam. Yang kedua menurut yang secara umum program Sultra Sehat bidang kesehatan. Jadi ini bidang kesehatan saya kira pelayanan kesehatan dan fasilitasnya. Kemudian yang ketiga program peduli kemiskinan. Ya kita masih banyak izin Pak Ketum kurang lebih 12% kemiskinan. Kemudian yang keempat Sultra yang beriman. Bagaimana pengembangan pembinaan agama baik Islam, Kristen dan lainnya. Kemudian yang kelima program Sultra yang produktif, pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin tidak mampu, kemudian pengembangan bidang pertanian dan kelautan. Itu program insya Allah yang kami laksanakan dan seirama saja program Partai Demokrat yang selalu saya dengarkan dan saya betul-betul sangat tertarik dengan program Pak Ketum. Program peduli kemiskinan dan program Sultra yang produktif bagaimana meningkatkan usaha-usaha bidang pertanian ke depan dan pemberian usaha-usaha permodalan bagi rakyat miskin. Itu prinsip yang pertama menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian visi kami jadikan terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju aman sejahtera dengan amanah, aman maju sejahtera. Insya Allah kami berdua akan mampu laksanakan tugas dan sekali lagi Lukman Abu Nawas selalu lugas, lembut tapi tegas dan komitmen dan amanah membesarkan Partai Demokrat dan program-program yang telah kita kembangkan. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat jaya. Mohon tenang dulu ini sekarang, mohon tenang ya. Karena orator mau bicara sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama Pak AHY, figur sentral saat ini, figur muda di Indonesia, the rising star untuk the future leader di Indonesia. Kita berharap untuk itu. Kawan saya Pak Andi Marangen, Pak Herman Hairun, ini Pak Andi Arief ini dulu di jalan nih, saya memberikan ceramah di publik, mereka jalan, sekarang di sini bergabung mereka. Kali ini kita berada di sini untuk satu hal, saya mewakili Partai Demokrat calon gubernur Sulawesi Tenggara, kartu anggotanya sudah diserahkan oleh Pak AHY tadi. Ini Pak AHY, ini sejarah baru di Indonesia untuk Sulawesi Tenggara. Kenapa saya kata sejarah baru? Pak Lukman Abu Nawas adalah ketua PDIP. Ketua umumnya di Jakarta, Ibu Megawati. Dalam sejarah politik beberapa tahun terakhir kita tahu hubungan dua figur ini. Tapi di daerah, saya pastikan kekuatan antara PDIP di bawah Pak Lukman Abu Nawas dan insya Allah ke depan itu Partai Demokrat yang saya wakili di dalam postur kegubernuran Sulawesi Tenggara itu berjalan aman. Contoh di Indonesia bahwa
rekonsiliasi nasional dimulai dari daerah bisa terwujud. Yang ketiga, saya sangat apresiasi ini Pak AHY jeli sekali dalam mendeteksi figur-figur lokal. Tentu ini karena instrumen yang cukup kuat di tingkat bawah, mengamati siapa figur-figur yang potensial di tingkat lokal, yang bisa menjadikan daerah itu tidak hanya sekedar tampil sebagai pemimpin, tapi juga menjadi figur yang menjadi panutan di bangsa ini, di daerah itu akan muncul pada tingkat nasional juga seperti itu. Ini adalah kelebihan utama dari Pak AHY, sekarang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dan ini saya kira harus menjadi contoh. Penentu kebijakan tingkat nasional harus mendeteksi apa yang terjadi pada tingkat lokal dan menciptakan kesolidan sosial tingkat lokal, itu yang paling utama. Dan ini diwujudkan oleh Partai Demokrat. Saya kira itu poin-poin dari saya saja, saya bercanda aja seperti ini, tapi serius nih. Oh, ya, ini betul bahwa di Sulawesi Tenggara ada potensi tambang yang luar biasa. Mari kami berdua, itu adalah ikatan hati, dibawa ke nasib Partai Demokrat dan seterusnya, kita akan menjadikan daerah itu sebagai bagian dari contoh Indonesia yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Sultra kalau mau bergabung silakan langsung foto di belakang. Kalau rame kita langsung di belakang. Langsung di belakang, Pak. Ya, alhamdulillah. Agenda terakhir, last but not least. Ini puncak penyerahan surat rekomendasi pada malam hari ini. Bersama saya telah hadir calon gubernur Provinsi Jawa Timur. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih Ibu. Dan juga kepada calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, Mas Emil Elistianto Dardak. Hadir pula para anggota DPR RI Partai Demokrat dari Provinsi Jawa Timur, termasuk pengurus utama DPD. Ibu Khofifah Indar Parawansa, salah satu tokoh perempuan yang sangat dikenal, bukan hanya di Jawa Timur tapi juga secara nasional. Rekam jejak, sepak terjang, titian kariernya luar biasa. Bisa dikatakan politisi perempuan paling lengkap di Indonesia ini karena pernah masuk di semua lini, baik di parlemen maupun pemerintahan. Dan beliau selama 5 tahun terakhir menjadi gubernur Provinsi Jawa Timur. Dengan berbagai torehan prestasi, kesuksesan, baik menurunkan angka kemiskinan, kesenjangan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan berbagai capaian di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat lainnya. Tentunya ini menjadi alasan mengapa masyarakat Jawa Timur masih sangat mencintai dan mendukung Ibu Khofifah 5 tahun ke depan. Dan tentu pasangannya, Mas Emil Elistianto Dardak, salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang saat ini juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur. Seorang politisi muda berangkat dari Bupati Trenggalek, dan kemudian sukses mendampingi Ibu Khofifah sebagai Wakil Gubernur 5 tahun terakhir ini, juga telah mengisi ruang-ruang pembangunan sesuai dengan ekspertis dan pengalamannya, dan tentu dengan pendekatan anak muda untuk bisa memenangkan hati dan pikiran masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Oleh karena itu, pasangan ini pasangan yang sangat ideal
pengalaman yang luar biasa dari Ibu Khofifah, wisdom yang juga luar biasa, diperkuat oleh energi dan kreativitas Mas Emil Dardak. Insya Allah 5 tahun ke depan Jawa Timur semakin sukses dan semakin sejahtera rakyatnya. Oleh karena itu Partai Demokrat dengan penuh rasa bangga dan penuh kehormatan memberikan dukungan penuh sekaligus surat rekomendasi kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Elistianto Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Ya, mungkin hadap kanan gantian ini. Hadap kanan belum, hadap kanan. Silakan Ibu Khofifah untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Mas AHY, seluruh jajaran DPP, Pak Herman Hairuman, Pak Andi Malarangeng, juga ada Mas Andi dan Pak Sekjen tentunya. Saya bersama Mas Emil Elistianto Dardak untuk kesekian kalinya menyampaikan terima kasih atas segala support, dukungan, pendampingan, arahan yang selama ini kami terima luar biasa. Dari 5 tahun yang lalu kami mendapatkan dukungan penuh dari Partai Demokrat, tidak sekedar surat rekomendasi, tapi tim dari DPP, bahkan Pak SBY dan almarhumah Ibu Ani SBY turun dalam waktu yang cukup lama di banyak gelanggang dan semua mengantarkan proses pencapaian kami akhirnya memenangkan Pilgub di tahun 2018. Sejarah yang bagi kami sangat bermakna bagaimana kepemimpinan Jawa Timur akhirnya masyarakat Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak. Oleh karena itu kembali kami menyampaikan terima kasih dan tentu pada proses berikutnya kami sangat yakin bahwa jajaran pimpinan strategis Partai Demokrat juga akan mengawal proses perjalanan kami untuk mencapai kemenangan pada proses Pilgub 27 November yang akan datang. Terima kasih semuanya. Dan mudah-mudahan semua berseiring dengan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Emil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kami hormati dan banggakan Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Ki Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Pak Andi Malarangeng, Pak Sekjen, juga Pak Herman Hairuman, Pak Andi Arief, seluruh jajaran DPP, DPR RI, dan seluruh keluarga besar Partai Demokrat, dan tentunya yang sangat saya banggakan, panutan saya, mentor saya, inspirasi saya, dan insya Allah Gubernur Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami berterima kasih kepada Ketua Umum dan Partai Demokrat yang kembali memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mendampingi tokoh yang menjadi inspirasi, pekerja keras yang telah berjuang untuk mencapai apa yang tadi telah Ketum sampaikan, kemiskinan, ciptaan lapangan kerja, dan tentunya kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ini tentunya suatu kehormatan dan tahap yang di depan mata adalah pertama untuk memenangkan. Dan karena kami juga adalah pemenang amanah sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur,
maka seluruh mesin Partai Demokrat Jawa Timur insya Allah akan siap untuk memenangkan Ibu Khofifah menjadi Gubernur Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan. Siap? Mana suaranya Jawa Timur? Siap? Terima kasih. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.